Oke, selamat siang ya. Ini ini. Cik. Loh. Begini kan hidupnya. Halo. Hah. Lain. Oke, kita mulai aja ya. Ini kita belajar di bagian muskuloskeletal ya. Jadi penyakit pada sendi dan sekitar sendi, artikular dan periartikular ya. Jadi banyak sekali orang sekarang sakit badannya ya, sakit di otot, sakit di sendi, sehingga kita perlu melakukan anamnesis. Jadi harus ditanya-tanya pasiennya. Kalau nggak ditanya, nggak tahu kita nanti sakitnya apa. Jadi dia selalu bertanya sakit apa. Kalau sakit di sini semua, nggak bisa kita jawab itu. Harus kita lakukan dulu anamnesis ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisiknya. Pada waktu kita pertama sekali ketemu pasiennya, maka yang harus kita cari pertama itu adalah bendera merah, red flag-nya, artinya yang berbahayanya dulu. Udah, aku sekarang bicara. Kalau mau bicara situ keluar aja, nggak apa-apa, nggak marah. Tekan dulu aksennya, siapa tahu kan, harus bicara kan? Tekan aksenmu, baru kau keluar. Nanti dengarkan rekamannya, ada yang buat rekamannya, ya. Jadi jangan ada yang berbicara kecuali ku tanya. Contoh yang bendera merah itu namanya adalah yang pertama artritis septik. Berarti terjadi infeksi oleh bakteri di dalam persendiannya. Jadi bahaya. Kemudian juga misalnya gout atau asam urat. Terlalu banyak asam urat di dalam persendiannya, atau terjadi fraktur atau patah pada kakinya. Itu atau tulangnya ya. Itu namanya bendera merah. Pertanyaannya adalah tentukan dulu keluhannya itu berasal dari sendinya atau bukan sendinya ya. Kalau dari sendinya berarti itu artikularnya itu berasal dari sendi. Kalau dia non artikular berarti nyerinya itu bukan sendinya. Lalu tentukan apakah nyerinya itu karena inflamasi atau bukan karena inflamasi. Lihat tanda-tandanya. Kalau dia inflamasi, ini disertai dengan ada pembengkakan, kemudian ada warna merah, pembengkakan, kemudian kita dia panas, nyeri itu tanpa tanda-tanda ya. Kemudian apakah keluhannya akut atau kronik? Ya, kalau dia akut berarti nyerinya muncul tiba-tiba, kemudian dalam waktu singkat berkembang rasa sakitnya. Kalau dia kronik, nyerinya biasanya lebih dari 3 bulan. Tapi nanti di sepanjang bahan ini kita sebut kronik lebih dari 6 minggu ya. Jadi 1,5 bulan itu sudah termasuk dalam ini. Lalu kita lihat kalau dia monoartikular artinya ada satu sendi terlibat. Kalau artikular berarti beberapa sendi terlibat. Kan aku tengok ketawa kan? Jadi bingung aku nanti, kenapa ketawa kan ini dulu? Aku aja tengok, kalau nggak aku kau tengok bukumu di situ. Jangan tengok kiri kanan, ya kanan kiri kanan. Kalau kiri kanan kalian marah kalian, ya. Jadi ada istilah artralgia, ada istilah artritis. Kalau artralgia rasa nyerinya aja, tidak selalu disebabkan oleh artritis. Ya artinya belum tentu ada kerusakan pada struktur sendi, ya masuk. Artritis artinya kalau terjadi kondisi patologis, misalnya bahkan struktur sendi. Ya, nah bagaimana setelah kita menjawab 4 pertanyaan, monoartritis inflamasi akut. Berarti setelah kita tentukan tadi berapa sendi, kemudian sudah kita tentukan dia apakah inflamasi atau tidak, kemudian sudah kita tentukan dia akut atau kronik. Lalu
bisa kita buat lagi misalnya nyeri luas, non inflamasi, kronik, non artikular. Berarti sendinya baik-baik saja. Yang menyebabkan rasa sakit itu berarti periartikularnya. Itu makanya ada istilah periartikular ya. Nah, penting untuk kita ketahui banyak gangguan muskuloskeletal ini mirip-mirip ya. Mirip-mirip dan biasanya awalnya itu semua sama ya. Dan perlu waktu beberapa minggu atau bahkan berbulan, tetapi nggak pernah sampai bertahun. Jadi kalau udah bertahun dia berarti bukan kelainan yang spesifik. Kemudian berkembang penyakit yang tertentu. Sehingga kalau baru datang pasiennya, jangan paksakan langsung menentukan diagnosanya ya. Diagnosa definitifnya itu pada pertemuan pertama itu jangan langsung kita paksakan, karena belum pasti itu. Mau dimanapun yang dia bilang rasa nyerinya dirasakannya ya. Nah ini apa yang harus kita lakukan kalau pasien datang dengan keluhan dari muskuloskeletalnya ya. Tujuan pemeriksaan kita adalah mendiagnosa dengan akurat. Yang kedua adalah memberikan terapi pada waktu yang tepat. Kemudian mencegah, jangan kita pakai diagnostik yang nggak perlu. Kemudian mengidentifikasi kondisi red flag tadi ya, septic arthritis, gout dan fraktur ya. Lalu bagaimana pendekatannya? Ini tadi, tentukan kronologinya, akutkah atau kronik. Tentukan proses patologisnya, inflamasikah atau non inflamasi. Tentukan lokalisasinya, artikularkah atau non artikular. Kemudian tentukan seberapa banyak sendi yang terkena, monoartikular, poliartikular, vokal ataupun menyebar, widespread. Kemudian tentukan penyebab-penyebab yang paling umum dulu kemungkinannya. Kemudian pertimbangkanlah pemeriksaan diagnostik apa yang kita perlukan. Kemudian bentuklah atau tentukanlah diagnosa banding gitu. Jadi itu langkah-langkahnya yang harus kita lakukan kalau ada pasien datang dengan keluhan nyeri di sendi-sendinya ya. Nah ini dia evaluasinya ya. Jadi kita harus membedakan asal anatomi dan keluhan pasiennya. Contoh nih, nyeri di pergelangan kaki ya. Ini bisa disebabkan oleh berbagai kondisi patologis ya. Termasuk bisa karena artritis gout ya, gout tahu? Asam uratnya ya. Bisa karena fraktur di calcaneus, bisa karena tendinitis Achilles, bisa karena plantar fasciitis, atau mungkin hanya neuropati karena dia mengalami penekanan ya. Jadi kalau banyak berdiri, kemudian alas kakinya, sepatunya itu keras, maka saraf yang di bawah itu banyak tertekan ya. Struktur artikular sendiri itu meliputi yang termasuk artikular sinovium. Tahu sinovium? Balonnya itu loh, kantongnya, kantong yang terisi cairan sinovial ya. Jadi cairan sinovial itu, ingat lagi, fungsinya adalah sebagai pelumas ya, kemudian sebagai mengurangi gesekan ya. Itu yang membuat pergerakan di persendian kita tidak terasa sakit. Tapi kalau di situ terjadi peradangan ya, maka itu akan menimbulkan rasa nyeri. Lalu di dalamnya ada cairan sinovial, termasuk juga ada kartilago artikular. Apa itu kartilago? Tulang rawan. Apa beda tulang rawan sama tulang yang kompakta? Tulang rawan lebih elastis, makanya dia juga berfungsi sebagai bantalan. Disitulah nanti kalian lihat yang disebut dengan osteoartritis, tulang rawannya sudah mulai habis, menipis. Jadi bayangkan aja kalau ada dua tulang bertemu di dalam persendian, harusnya di sini ada rawannya, tapi rawannya udah habis. Maka tulang keras ketemu dengan tulang yang keras, disitulah nyeri dia, ya. Kemudian ada ligamen. Apa itu ligamen? Yang mengikat tulang dengan tulang, tulang dengan otot. Kemudian ada kapsul pada sendinya, juga ada tulang di juxta artikularnya. Sedangkan yang dimaksud dengan non-artikular atau periartikular yaitu ligamen penunjang ekstraartikularnya ya. Tendon. Tendon apa? Otot dengan tulang. Pengikat otot dengan tulang kan, tendon kan? Ya. Berarti kalau ligamen tadi tulang dengan tulang juga ya.
Tendon itu pengikat otot dengan tulang. Bursa, apa itu bursa? Yang melapis antara lapisan tulang dengan otot, itu bursa. Ya, jadi otot itu pun ketika dia terletak di atas tulang kan ada gesekan kan? Nah, ini harus dilapis sama bursa dia, supaya gesekan itu nggak buat sakit. Ya. Kemudian ada otot, ada fascia. Fascia juga yang melapis tulang ya. Ada tulangnya, ada saraf, ada kulit di atas sendi, semuanya itu bisa terlibat dalam proses patologis. Peraturannya adalah jangan kau bicara situ. Kalau kau mau bicara situ kan tarik nafas dulu kau. Biar nggak jadi kau bicara. Aku yang bicara sekarang. Oke, keluhan muskuloskeletal itu dianggap berasal dari sendi lebih sering sebenarnya berasal dari struktur non artikular ya. Jadi orang yang sakit-sakit dia bilang sendinya, dia pikir itu sendi, ternyata bukan sendi. Itu ternyata lebih sering adalah periartikular atau non artikularnya, dan sering disalahartikan sebagai suatu artritis. Jadi sering kita bilang oh radang ini sendinya, padahal belum tentu. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan nanti anamnesis dan pemeriksaan fisiknya, udah hampir bisa kita pastikan dia dari sendinya atau dari periartikular ya. Nah, sehingga pemeriksa yang kurang berpengalaman ini akan kesulitan membedakan antara nyeri yang artikular atau yang non artikular ya. Ini contoh gangguan pada artikular, ciri-cirinya begini. Nyerinya agak ke dalam dan kemudian dia menyebar, rasa nyerinya dalam dan menyebar. Kemudian pasiennya akan mengalami keterbatasan rentang gerak, apakah secara aktif atau pasif. Jadi misalnya terjadi osteoartritis di sendi ini, kita gerakkan gini sakit. Mau kita bantu pun menggerakkannya, dia tetap sakit. Ya, itu namanya dia berasal dari artikular. Kemudian sering disertai dengan adanya pembengkakan. Kenapa dia membengkak? Karena sinovialnya juga mengalami proliferasi. Jadi bertambah di situ cairannya, bertambah di situ selnya, kemudian pelapis sinovialnya juga meradang, ya. Terjadi efusi. Apa efusi? Peningkatan jumlah cairan di dalam rongga, ya. Ini kan dia rongganya apa? Sinovium, sinovial. Kalau dia efusi pleura, di rongga pleuranya airnya memang udah ada, tapi disebut dia efusi kalau bertambah dari normal. Atau kemudian tulangnya membesar, ya, tulangnya juga bisa mengalami pembesaran sehingga timbullah pembengkakan. Lalu tanda-tanda di artikular itu ada krepitasi. Jadi kalau digerakkan dia ada gesekannya, peletek. Itu udah jumpa dia, berarti tulang yang keras dengan tulang yang keras. Harus aja jangan digituin tuh. Kalian kalau sering begini kan, tak katanya. Itu banyak sekali di sini periartikularnya ketarik. Lalu kemudian kalau misalnya udah mulai menipis nanti itu kartilagomu, tulang keras ketemu tulang keras. Jadi rusak dia. Aku tahunya kenapa kalian kayak gini. Enak, itulah tandanya kau stres. Kalau kau tenang, kau gak akan menggini-ginikan tangan. Orang yang mengginikan tangan itu karena udah stres dia. Mana ada olahraga gini-gini? Ada olahraga? Nggak ada. Yang perlu itu sendi itu digerakkan dengan cara olahraga, bukan digini-ginikan. Rusak dia nanti sendinya, ya. Oke. Lalu dia tidak stabil sendinya, ya. Kemudian bisa juga terjadi locking, lengket dia, nggak bisa bergerak, sampai bisa dijumpai adanya perubahan bentuk atau deformitas. Sementara kalau dia sumber nyerinya itu bukan dari artikular, ciri-cirinya itu nyerinya hanya kalau gerakan aktif. Jadi kalau dia menggerakkan sendiri sakit, tapi kalau kita yang menggerakkan, kita suruh dia rileks, dia nggak sakit. Beda tadi sama yang artikular. Dia gerak aktif, dia gerak pasif, semua akan membuat serasa sakit, ya. Nyeri tekan dijumpai sifatnya terlokalisasi atau vokal, ya, pada daerah di sekitar struktur artikuler, bisa menjalar ataupun muncul dengan gerakan atau posisi tertentu, ya. Bisa dijumpai kelainan temuan fisik yang jauh dari kapsul sendi.
Jadi jauh dari posisi sinovialnya dia, ya. Dan jarang menyebabkan pembengkakan, jarang ada krepitasi, jarang ada instabilitas atau bahkan deformitasnya nggak ada. Jadi kalau dilihat sendinya aman-aman aja semua bentuknya, ya. Itu berarti dia sumbernya dari periartikular, ya. Nah, kenapa bisa terjadi peradangan, inflamasi, ya? Inflamasi bisa karena infeksi. Misalnya ini Neisseria gonorrhoeae ataupun Mycobacterium tuberculosis. Bisa juga peradangan karena kristal, itu tadi yang asam urat. Ada yang gout, ada yang pseudo gout. Bisa juga karena gangguan sistem imun. Jadi imunitasnya sendiri menyerang sel-sel di sinovialnya. Contohnya rheumatoid arthritis, kemudian systemic lupus erythematosus. Ini juga pasien akan datang dengan keluhan nyeri pada persendian, dan nyerinya itu pastilah bersifat inflamasi. Kemudian bisa juga karena reaksi reaktif. Bukan di situ dia sebenarnya terjadi infeksi, tetapi karena ada terbentuk banyak antigen antibodi sehingga ikut dia meradang. Namanya inflamasi reaktif, ya. Contohnya pada demam rematik, ya, bisa. Atau juga dia suatu artritis yang reaktif, ya. Dan yang terakhir dia juga bisa idiopatik. Apa arti idiopatik? Enggak apa? Idiopatik apa tuh? Enggak diketahui. Nah, idiopatik namanya, tidak diketahui. Udah banyak kalian tahu yang idiopatik? Belum? Banyak lah. Kenapa kalian nggak tahu yang idiopatik? Karena jarang membahas. Iya, istilah idiopatik ini hanya muncul kalau kita rajin baca textbook. Kalau kita hanya bacanya bahan kuliah, jarang itu muncul kata idiopatik. Karena semua yang dikuliahkan ini rata-rata penyakit-penyakit yang aman-aman aja ini. Penyakit-penyakit yang nggak aman itu mana kalian jumpai, karena kalian masih S1 juga. Tapi kalau nanti sudah membaca di textbook baru ketemu. Oh, itu makanya makin kita spesialis nanti makin nggak bisa Iya, jadi lebih bisa kita sombong kalau masih S1. Kita rasa kita tahu kali semua, kan? Tapi kalau nanti kau belajar lagi terus S2, ambil lagi S3, makin kau sadar, banyak kali aku yang nggak bisa buat apa-apa rupanya dalam hidup ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada orang sombong, ketawa aja, berarti masih S1. Oke, ini tandanya inflamasi. 4 tandanya yang utama, ya. Yang pertama kita lihat perubahan warna, eritema, merah dia, ya. Lalu kita raba dia terasa hangat, kemudian dia merasa nyeri, kemudian bisa ada pembengkakan. Yang kedua ada gejala sistemiknya, bisa demam, bisa ada ruam, bisa ada penurunan berat badan. Jadi kalau ada penurunan berat badan ini begini, ada orang yang memang takut makan, karena dia takut makan ya kurus lah. Dia mengkaitkan itu nanti dengan inflamasi kronik, stres dia mikir itu. Enggak, jadi pastikan ini makannya normal, tapi berat badannya turun. Itu tanda-tanda dari inflamasi, gejala sistemiknya, ya. Atau ada bukti laboratorium inflamasi. Gampang kita cek aja. Yang pertama yang dicek itu adalah laju endap eritrosit atau laju endap darah, LED-nya, ya. Jadi kalau LED-nya meningkat, itu tandanya dia mengalami inflamasi yang kronik, ya. Kemudian peningkatan protein C reaktif, C reaktif protein atau CRP. Bedanya dengan LED, kalau dia LED lebih mengarah ke inflamasi kronik, kalau dia CRP inflamasinya akut, ya. Kemudian trombositosis, naik trombositnya. Kemudian anemia penyakit kronis, ya. Kemudian hipoalbumin, jadi kurang gizi dia, ya. Proteinnya habis, berkurang, itu. Lalu yang ketiga tandanya pasiennya bisa mengalami kaku yang berlangsung lama, sendinya kaku sampai berjam. Tetapi kalau nanti dia sudah beraktivitas, lama-lama hilang kakunya, jadi membaik dengan aktivitas. Contoh penyakitnya adalah rheumatoid arthritis atau polymyalgia rheumatica, ya. Kalau rheumatoid arthritis berarti autoimunnya menyerang pada persendian,
kalau dia polimialgia reumatika itu berarti otot-ototnya mengalami peradangan, ya. Kelelahan yang keempat tanda inflamasi adalah lelah, capek dia. Kenapa dia capek? Karena inflamasi kronik, ya. Contohnya rheumatoid arthritis dan polimialgia reumatika juga. Ya. Kenapa inflamasi kronis capek? Berarti harus paham inflamasi berarti sel-sel inflamasi kita semua bekerja. Ya. Kalau sel yang bekerja pakai apa? Oksigen. Kalau oksigennya kurang jadi apa? Lemaslah kita. Makanya dia kelelahan. Iya, sama kayak berpikir kan? Siapa yang bisa berpikir? Coba angkat tangan yang bisa berpikir. Angkat tanganmu kalau bisa berpikir. Nah, yang nggak ada tangan, kok angkat tangan. Dah. Otak kalau berpikir pakai apa? Oksigen. Pernah kalian rasakan dari pagi sampai malam cuma tidur aja kalian, merenung-renung, tapi tambah lemas, capek dia. Namanya prokrastinasi. Karena otaknya hanya berpikir. Jadi udah tahu kalian apa guna otak? Udah? Apa guna otak? Hah? Berpikir lagi kau bilang. Jadi kayak mana jadi dokter kalian kalau hanya berpikir? Kenapa harus kalian kuliah di kedokteran ini kalau bisa hanya berpikir jadi dokter? Untuk apa otak? Untuk belajar lah. Kau kan jadi dokter. Jadi kalau kau belajar tapi berpikir-pikir juga kau, oksigennya banyak dipakai jadinya. Kalau oksigennya banyak terpakai, kekurangan oksigen badanmu, otakmu pun kekurangan oksigen. Yang harusnya kau pakai serius belajar, kau pikirkan pula masa depan. Pernah kan? Kau baca buku, tapi kau pikirkan nggak bisa nanti aku ini. Iya kan? Kalah nanti aku ini. Itu overthinking kau. Kalau udah overthinking kau, apa yang terjadi? Oksigennya kurang. Sama kayak nanti sendi-sendi ini semua perlu oksigen ini. Berarti kalau kau jalan, oksigenmu kurang, akan cepat sakit pada sendi-sendimu dan otot-ototmu. Gitu, ya. Jadi jangan untuk apa otak? Belajar ya. Kalau ditanya sama kalian otak buat apa? Jangan lagi bilang berpikir. Ya, berpikir itu karena masih bodoh. Kalau kau pintar, kau tahu berpikir menghabiskan oksigen, sia-sia, ya. Oke. Sementara kalau dia yang non inflamasi, nyerinya itu sifatnya kalau ada kaku, dia hanya singkat aja, kurang dari 45 menit. Jadi kita tanya sama pasiennya, ada nggak rasanya kaku di persendiannya? Ada, berapa menit? Ya, nggak lewatlah 1 jam. Berarti dia adalah oleh karena non inflamasi, ya, atau sifatnya intermittent, kadang-kadang aja, ya. Namanya itu adalah gel phenomenon atau fenomena gel, ya. Contohnya penyakit osteoartritis. Oke. Yang kedua, kalau dia non inflamasi, nyerinya memburu dengan aktivitas. Jadi makin jalan dia, makin dia pakai dia persendiannya makin sakit. Berbeda dengan yang tadi inflamasi. Kalau dibawa gerak, lama-kelamaan nanti pelan-pelan nyerinya makin berkurang. Kemudian kelelahan juga bisa karena non inflamasi, tetapi kelelahannya ini faktornya dari yang lain, ya. Ini dia fibromialgia. Ya, bisa karena nyeri kronis, mikir terus dia. Aduh, kok sakit terus. Kalau kita rasa sakit, kalian pikirkan rasa sakit kalian? Pernah? Siapa pernah sakit kepala? Pernah ya? Siapa yang kalau sakit kepala mikir, kok sakit kepalanya? Hah? Kau nggak pernah? Berarti apa yang kau lakukan kalau kau sakit kepala? Tidur. Iya, tidur aja. Artinya lepaskan dirimu dari dunia ini, gitu. Tidurlah. Sama, semua juga begitu. Nah, tapi kalau kau pikirkan kok sakit kepalaku ya, kok jadi sakit kepalaku ya, kan makin dipakai berpikir otaknya kan, makin habis oksigennya. Kalau oksigen diubah menjadi apa di dalam tubuh kita? Jadi apa oksigen? Hah?
Coba tarik napas dulu. Tahan napas, jangan kau buang. Nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa? Karena oksigen kalau dihirup diubah jadi karbon dioksida. Tahu karbon dioksida beda sama oksigen? Apa? Apa bedanya? Oksigen buat kau karbon dioksida buat kau gitu. Makanya harus buang nafas, ya. Kalau nggak mau buang nafas dia berarti mencuri dia tuh, ya. Curi nafas, ya. Terus kelelahan ini berhubungan dengan tidur yang buruk, insomnia. Ya, insomnia dia. Kemudian juga berhubungan karena depresi. Tahu depresi? Apa depresi? Apa stres? Belum tentu orang stres depresi. Ya, apa depresi cowok-cowok? Depresi itu artinya kamu nggak punya harapan. Kalau frustrasi pun masih bisa juga ada harapan dia. Kalau depresi, dia nggak berharap lagi. Bahkan dia berpikir lebih baik. Gitu. Itu namanya depresi, ya. Obatnya apa? Mana bisa tidur selamanya dia nanti. Obatnya kasih Oke. Lalu bisa karena anemianya, ya. Udah. Sebentar aja kalian berbicara. Aku lagi siaran. Udah, aku siaran. Nanti kalau disuruh kalian jawab, baru jawab. Dah. Masih bicara juga. Siapa kok baju merah? Udah kan? Aku sekarang ya. Nanti waktu hosting kau disuruh bicara. Itu pun tak tahu jawabnya. Makanya pas kuliah gue yang bicara, kecuali disuruh, ya. Udah. Oke. Lalu bisa karena anemia, ya, kurang darah dia, kurang Hb. Apa guna Hb? Membawa jadi oksigen itulah yang membuat kita punya tenaga, kita hidup, kita sehat. Oke. Lalu biasanya pasien juga mengalami kelelahan itu karena faktor dia gagal jantung, kemudian dia mengalami gangguan endokrin, kemudian dia mengalami malnutrisi, kurang gizi, kemudian dia imobilisasi, tidur aja, nggak bergerak-bergerak, ya, atau ada penyakit kronis. Nah, jadi gangguan yang non inflamasi itu biasanya yang pertama berhubungan dengan trauma, ya. Contohnya robekan pada rotator cuff. Kemudian berhubungan dengan penggunaan muskuloskeletal berulang. Jadi contohnya di bursitis. Ini sering orang bursitis itu di lutut. Untuk yang sering bersujud. Ya, misalnya yang sholat, ya, buat yang muslim, ya. Jadi kalau makanya harus pakai ambal. Ya, supaya jangan langsung ke lantai. Kalau dia langsung ke lantai tekanannya lebih besar. Oke? Itu jadi bursitis dia nanti. Lalu ada tendinitis. Ya, tendinitis contohnya orang yang main tenis. Ya, dia main tenis, ini sendinya ini sering kena bursanya atau tendonnya mengalami peradangan karena berulang-ulang mukul bola, ya. Atau bisa karena kelainan degenerasi, ya. Kemudian terjadi perbaikan yang tidak efektif, ya, pada tulangnya. Contohnya penyakit osteoartritis. Kalau osteoartritis itu ingat, ya, kartilagonya menipis. Jadi kartilago itu adalah dibentuk, ya, diproduksi oleh tulang kita. Tapi kalau lebih cepat dia dirusak, nggak sempat dia diproduksi kembali, itu yang membuat akhirnya tambah lama tambah habis kartilagonya. Itu baru dia mengalami namanya osteoartritis. Bisa juga karena neoplasma, ya, contohnya pigmented villonodular synovitis karena kanker, ya. Atau juga bisa karena amplifikasi nyeri, ya, suatu keadaan fibromialgia. Amplifikasi nyeri itu gini, harusnya nggak sakitnya itu, tapi karena dia sudah stres tadi pikirannya, sakit sedikit aja terasa besar kali rasa sakitnya, ya. Itu namanya amplifikasi nyeri. Kemudian bisa nyerinya tanpa pembengkakan di sinovial,
atau tidak ada rasa hangatnya ya. Kemudian tidak ditemukan tanda inflamasi apakah yang lokal atau sistemik. Kemudian terjadi fenomena gel tadi yang intermittent. Kemudian hasil laboratoriumnya bisa saja normal sesuai usia atau bahkan negatif, tidak ada yang parah ya. Nah, bagaimana pendekatan alternatif yang lebih sederhana? Pada trauma, fraktur, nyeri punggung bawah, sindrom penggunaan berlebihan, dan fibromialgia itu penyebab paling sering dari nyeri muskuloskeletal. Ya, jadi hafallah itu trauma. Ada jatuh nggak? Ada tabrakan nggak? Ya. Kemudian kerjanya bagaimana? Jadi faktor pekerjaan sangat berhubungan, ya. Merupakan penyebab yang paling sering pada penyebab nyeri muskuloskeletal, sehingga kondisi-kondisi ini harus selalu dipertimbangkan pada setiap pertemuan klinis dengan pasien. Jika penyebabnya sudah disingkirkan, maka gangguan lain yang sering terjadi juga boleh dipertimbangkan sesuai dengan usia pasien. Lihat, kalau usianya masih kurang dari 60 pasienmu nanti, yang sering itu keluhan nyerinya ini karena overuse atau strain ya. Jadi kebanyakan gerakannya, terlalu keras olahraganya ya. Kalau pada laki-laki paling sering karena asam urat, gout ya. Kemudian bisa juga usia kurang dari 60 tahun karena autoimun, contohnya rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, dan jarang karena infeksi ya. Berbeda kalau dia udah usia lebih dari 60 tahun. Seringnya itu dijumpai yang pertama osteoartritis. Bisa juga artritis kristal karena gout dan pseudo gout. Bisa polimialgia rematika. Bisa juga fraktur osteoporosis. Udah, jadi beda osteoporosis dengan osteoartritis. Kalau osteoporosis tulang padatnya yang sudah tidak padat lagi sehingga gampang patah. Kalau osteoartritis kartilagonya yang habis, bantalnya yang habis, ya. Dan osteoartritis bukan peradangan. Sama juga dengan osteoporosis. Namanya TIS. Tapi sebenarnya ini tidak ada inflamasi di situ. Kecuali terjadi misalnya infeksi bakteri. Jadi bakterinya menginfeksi pada bagian sinovialnya. Maka disebut nanti dia artritis septik. Itu nanti udah masuk namanya di red flag, bendera merah. Oke? Nah, jadi pemahamannya harus sampai situ ya. Kemudian jarang juga dia terjadi artritis septik ya pada orang tua. Nah, ini kalau kita jumpai pasien-pasien dengan nyeri-nyeri di muskuloskeletal, lihat berdasarkan usianya ya. Makin ke bawah prevalensinya makin jarang, makin ke atas prevalensinya makin tinggi ya. Makanya kalau orang makin tua makin seringlah dia sakit pinggang ya kan, low back pain, pinggangnya sakit, makin sering dia fibromialgia, ototnya semua sakit, ya kan? Udah kau tahu di depanku, ku pikir kau ngapain di situ, jadi jangan otakku nengok kau, ya kan? Tahu kalau kulihat kau bicara, jadi overthinking aku. Tahu akibat overthinking? Oksigen di otakku akan kuhirup, dipakai di otak dia. Kalau oksigen dipakai berubah dia jadi apa? CO2. Kalau CO2 aku naik, kemoreseptor di otakku akan bekerja. Maka akan diaktifkan simpatiku. Jadi berdebar jantungku nih kau, ya kan? Alias Jadi gak adanya orang pemarah sebenarnya. Biar kalian paham. Orang itu marah karena CO2-nya terlalu tinggi. Jadi jangan buat orang marah. Kamu tenang-tenang aja. Makanya dibilang keep calm. Calm aja. Kalau kalian kalem aja udah aman hidup ini. Paling aman tuh posisi kalem. Kau mau dalam keadaan tertekan gimana pun kamu kalem aja. Tarik napas aja. Penuhi aja oksigenmu. Pasti aman. Ya, sama ujian usia pun kayak gitu kuncinya. Tapi kalau panik kau, penguji pun udah panik nih kau kan. Akhirnya Allah kalah lah ini. Coba kau setel yakin. Kau bilang-bilang aja pun itu udah mantap juga ya. Awak pun sebagai penguji enggak overthinking, dia tinggi uji kan, tenang aja nya dia. Udah benarnya itu. Karena belum tentu juga di dalam rubrik pemeriksaan itu semua udah lengkap, belum tentu. Belum tentu ada yang enggak ada. Sehingga kalau kalian bilang semua ada yang enggak ada itu pun kami berpikir,
Dalam juga ilmu ada ini ya kan? Lulus lah jadinya. Padahal belum tentu yang kau bilang. Gitu, udah ada paham kok. Jadi jangan ketemu aneh-aneh, overthinking nanti aku kan. Itu. Jadi naik CO2. Gitu. Tak nafas dulu. Oke, ya tak nafas kalian ya. Yes. Jadi misalnya udah mulai malas kalian belajar, tarik nafas, biar naik oksigennya. Tapi jangan buang bukunya, tetap bukunya terbuka. Ini kalian tarik nafas terus lari. Pengen tak kemana ya? Ikutilah ini. Jadi kalau usianya kurang dari 60, inilah kemungkinannya. Tapi makin ke bawah kemungkinannya makin kecil. Ya, usia di atas 60 inilah kemungkinan paling sering, sampai yang ke bawah paling makin sedikit. Ya. Apa beda septik sama infeksius? Ini kan ada septik, ada ini. Ya. Apa sepsis? Sepsis kok demam? Sepset ya? Bakterinya masuk ke darah. Jadi kalau darah itu kan menyebar ke semua. Berarti inflamasinya menjadi sistemik. Bisa sampai mati nanti pasiennya karena sepsis ini. Makanya risikonya lebih tinggi pada usia di atas 60 karena daya tahan tubuhnya sudah mulai turun. Sedangkan kalau dia hanya infeksius, lokal, infeksinya hanya di sendinya itu aja ya. Oke. Dari riwayat klinis tadi beberapa diagnosis lebih sering ditemukan pada kelompok usia tertentu. Jadi kalau dia dewasa muda, kalau ada keluhannya nyeri-nyeri sendi, inilah kemungkinan dia yang harus kita pertimbangkan. Tapi jarang ya. Jarang ini lupus. Sebenarnya ada derajatnya. Tapi karena manusia sekarang lebih banyak takutnya, akhirnya jadi lupus dia. Harusnya nggak jadi lupus. Ya kalau kalian baca pelajaran misalnya tentang lupus ini, ya faktor stres tadi. Kenapa stres bisa buat sakit? Jawabannya sederhana. Oksigennya banyak habis di mana? Habis di otak. Kau boleh baca di situ, kau cari otak itu berapa banyak oksigen dia pakai. Wah, pada waktu kita tidur, nggak ngapa-ngapain, 20% oksigen itu akan dipakai di otak. Karena ada sistem saraf otonom yang tidak sadar. Dia harus tetap mengendalikan jantung, paru-paru, kemudian usus, capek kerjanya itu. Kalau nggak di koordinasinya peristaltik di dalam usus kita, bocorlah usus kita. Tapi karena bekerja dia, sistem otonom tadi, apa yang mengendalikan usus? Apa yang mengendalikan usus otonom? Nama syaratnya? Parah. Usus loh. Usus besar, usus halus, parasimpatik. Maka namanya rest and digest. Beda dengan yang ke jantung dan paru-paru. Namanya simpatik. Makanya kalau kau kemudian lagi memikirkan sesuatu dan kau nggak tahu apa jawabannya, kemudian kau jadi takut, kemudian kau jadi marah, kemudian kau jadi kecewa, yang teraktivasi adalah maka kau rasa jantungnya akan berdebar. Yang kedua, maka pembuluh darahmu akan mengalami vasokonstriksi yang di kulit. Sehingga rasamu apa? Dingin. Lalu kemudian oksigennya berkurang yang ke ujung-ujung ini, sehingga terjadi kebas. Udah. Maka ketika simpatikmu yang over, parasimpatiknya berhenti. Bayangkan kalau di ususmu berhenti semua. Asam lambungnya udah sempat tertampung di lambung, tapi berhenti dia. Sehingga apa? Diiritasinya lah lambungmu. Mulai kau rasa apa? Ngisep, nyeri ulu Lalu kemudian gas-gas di dalam ususmu nggak terpompa karena gas itu akan terus diproduksi karena ada bakteri mikrobiotanya ada di dalam ususmu. Sehingga kau rasa apa? Kembung. Lalu kau berusaha mengeluarkan. Sehingga kau rasa apa? Sendaw lah kau. Hanya karena apa?
kau sedang overthinking itu. Maka obatnya pertama apa? Iya, gimana cara ngambil oksigen? Tariklah nafas kau pula. Tapi kalau kau nggak tahu memutusnya ini, kau pun akan sakit nanti. Ya, jadi harus paham sistemnya dari sistem saraf otonom. Nah, jadi kalau misalnya 80% oksigen kita pakai, sementara jantung tadi udah berdebar-debar kan? Jantung juga pakai makin berdebar makin banyak oksigen yang dia butuhkan. Rebutanlah oksigen antara otakmu dengan sampai akhirnya jantungmu terpaksa anaerob bekerjanya. Risikonya apa kalau dia anaerob? Aritmi, matilah. Nggak naik darah ke otak. Entah siapa lah duluan mati. Entah otakmu duluan mati atau otak jantungmu duluan mati. Bedanya apa? Kalau jantungnya duluan mati, sempat dia merasa sakit. Nyeri dada. Ya. Tapi kalau otaknya duluan mati, nggak ada rasa sakit. Pingsan aja dia tidur. Maka tindakan pertamanya adalah RJP. Oh, ya kan? Besok. Jangan videokan. Kalau divideokan tambah mati dia. Dia perlu dibantu oksigennya. Oke. Lalu kemudian artritis gonokokal juga sering. Ya lah, ini yang tukang jajan lain ya. Ya kan? Lagi-lagi tukang jajan kalian. Jajan. Kalian itu tukang belajar. Ya, kalau udah pengen jajan, tarik napas dulu ya. Ya, biar sadar otaknya. Usia pertengahan biasanya fibromialgia dan kemudian rheumatoid arthritisnya lebih sering lagi. Usia lanjut osteoartritis, polimialgia rematika lebih sering terjadi ya. Berdasarkan jenis kelamin dan ras, kalau laki-laki nyeri-nyeri sendinya biasanya karena asam urat, GORD. Bisa juga spondyloartritis. Ini autoimun, tapi yang dia serang adalah sendi pada vertebra. Ya, spondyloartritis. Kemudian ankylosing spondylitis juga sama ya di daerah vertebranya. Pada perempuan seringnya adalah rheumatoid arthritis. Ya, nanti semua sendi dia rheumatoid arthritis, tapi sendi kecil. Ya, jari-jari. Maka kalau makin sering kau gini kan, ya jangan gini kan nih. Ya, itu sebenarnya tanda aja kalau itu overthinking. Bisa nggak sadar kau begini kan? Latah namanya. Bayangkan itu. Sistem saraf otonommu dan nyuruh gini, gawat. Ya. Kemudian sering juga pada wanita osteoartritis. Kenapa? Karena faktor menopause, ya. Kemudian osteoporosis sama juga, ya, dari menopausnya. Tapi kalau osteoartritis sebenarnya bukan dari hormonnya, tapi dari obesitasnya. Jadi kalau sendi lututnya, berat badan kita over, tekanan di lutut ini makin besar. Ya, perempuan sama sih, semua perempuan laki-laki obat stresnya paling gampang adalah makan. Gitu, dia mau makan aja. Ya. Jadi kalau udah lagi pengen makan, timbang dulu berat badannya ya. Kalau lebih tinggi dari yang semalam, bilang sama dirinya, nggak perlu kau makan, masih lebih di sini. Walaupun terasa lah, karena kau tahu kenapa lapar. Kenapa lapar tadi? Stres tadi, overthinking. Jadi obat overthinking sebenarnya adalah belajar. Kau makan aja. Tapi nggak apa-apa kalau kecil badannya. Makanlah banyak, ya. Karena kalau kau kenapa? Jaga makan ya. Nggak selera makan. Iya. Apa stresmu? Hah? Sama ya kalian dua berasa. Orang tuduh-tuduhan. Enggak, maksudnya penasaran aku. Memang kau makan dikit? Enggak. Jadi
Memang kayak gitu. Maksudnya, kau tahu jatah makanan itu sudah berapa? Porsi makanan itu berapa? Kayak biasa. Tinggi badan berapa? Berapa badan? Itu apa itu artinya? Kalau dari pelajaran kita, tinggi badan 158, berat badan 48. Itu artinya apa? Apa? Underweight atau normal? Ya berarti kau underweight. Kenapa kau underweight? Berarti yang kau masukkan kurang. Banyaklah kau makan pula sedikit lagi. Nanti kalau udah di 58 baru kau jaga. Kan normalnya berapa? Berapa ideal? Tinggi badan kurang 100 kan? Itulah dia harusnya berat badanmu. Gitu. Jadi kalau kita misalnya jadi dokter, masa nggak kita beresin berat badan kita? Ya. Atau nanti gini udah tamat digas, salah. Sama aja berarti karena depresi waktu kuliah ya kan. Oke. Lalu kalau dari segi ras, orang ras Afrika Amerika banyak sarkoidosis, lupus lebih sering. Ras kulit putih banyak polimialgia rheumatica, giant cell arthritis dan granulomatosis dengan polyangitis lebih sering ya. Berdasarkan agregasi familial atau keluarga, riwayat keluarga jarang terjadi pada sebagian besar artropati, tetapi bisa ditemukan adanya ankylosing spondylitis, gout, dan juga gambaran nodus Heberden pada osteoartritis. Nanti kita lihat. Berdasarkan riwayat klinis, maka kita bisa melakukan anamnesisnya berdasarkan kronologi dan evolusi keluhan. Ya, ada yang onset mendadak, tiba-tiba aja sakit. Nah, itu biasanya artritis septik atau gout. Ya. Ada yang pelan-pelan dia munculnya sakitnya. Itu biasanya osteoartritis. Bisa juga rheumatoid arthritis. Bisa juga fibromyalgia. Kemudian berapa lama sakitnya ini? Kalau dia yang akut, artinya kurang dari 6 minggu. Biasanya karena infeksi, bisa karena kristal, bisa juga karena reaktif, ya. Bisa juga kronis lebih dari 6 minggu. Ini bisa karena non-inflamasi atau bisa karena imun mediated juga, ya. Contohnya osteoartritis, rheumatoid arthritis, polymyositis, serta gangguan non-artikular misalnya fibromyalgia. Dari pola perkembangan penyakitnya ada yang kronis. Kronis ini biasanya osteoartritis. Jadi bertahun-tahun dia sakit. Ya, bertahun-tahun dia habis kartilagonya, tapi nggak mati-mati. Kalau dia rheumatoid arthritis, ya jarang lah bisa hidup bertahun-tahun. Karena apa? Karena proses imunnya tadi udah juga menyerang bukan hanya sendi, ginjalnya rusak, ya paru-paru rusak, jantung rusak. Jadi harapan hidupnya juga pasti menurun. Ya, ada yang sifatnya aditif, tambah lama tambah sakit. Tambah lama tambah parah. Contohnya rheumatoid arthritis tadi. Kemudian juga artritis psoriatik, ya. Bisa dia sifatnya kadang-kadang aja sakitnya. Contohnya artritis akibat kristal, yang gout dan pseudo gout tadi ya. Atau artritis Lyme namanya ya. Kemudian ada yang sifatnya pindah-pindah, migratori, nyerinya. Misalnya demam rematik, ya, artritis gonokokal atau artritis karena virus pun bisa buat artritis. Nah, berdasarkan berapa sendi yang terlibat. Kalau dia satu aja namanya monoartikular. Kalau dia dua oligoartikular. Kalau dia 3 sendi pauciartikular. Kalau 4 atau lebih namanya poliartikular. Kalau dia mono sampai oligoartikular itu biasanya artritis oleh karena kristal atau juga karena infeksi. Kalau dia poliartikular artinya 4 atau lebih, bisa karena osteoartritis, bisa karena rheumatoid arthritis. Non-artikular kalau dia dilihat dari distribusi keterlibatan sendi, biasanya nyerinya itu vokal, ya, karena tendinitis atau karena contoh carpal tunnel syndrome yang sakit di sini, pergelangan tangan, ya. Itu bukan sendi, itu periartikular, ya. Atau menyeluruh. Misalnya memang semua badannya lemas, ya. Kemudian bisa karena mialgia, nyeri di otot, ya, oleh karena polymyositis atau fibromyalgia, ya. Udah bosan kalian? Tarik nafas dulu. Iya kan dia simpatinya jalan dia soal, jadi mau bicara dia.
Daripada aku yang emosi, bagus tarik nafas aku. Udah, tarik nafas. Bisa diam lagi. Kalau nggak tahan kali, tarik absenmu. Langsung keluar. Permisi Pak, bilang nggak tahan lagi nih Pak, gejolak hati ini. Nggak bisa aku diam Pak, bilang. Supaya jangan terganggu ini, nanti ada rekamannya. Sesudah itu tonton di rumah ya. Oke, terus kalau dia simetris sama kiri kanan, itu biasanya karena rheumatoid arthritis. Jadi kita tanya, sebelah mana yang sakit? Oh sama ya, kiri dan kanan ya. Kemungkinan rheumatoid arthritis. Kalau dia asimetris, biasanya gout dan biasanya dia oligoartikular, ya beberapa sendi. Osteoartritis dan artritis psoriatik dapat simetris ataupun asimetris, serta oligo ataupun bisa poliartikular. Oke, dilihat dari komorbiditasnya, pasien dengan sakit gula, diabetes mellitus sering dia mengalami sindrom carpal tunnel ya, sindrom terowongan karpal yang di pergelangan tangan. Pasien dengan gagal ginjal seringkali dia sendinya sakit karena gout ya. Kemudian pasien depresi, pasien yang insomnia itu biasanya fibromialgia. Pasien yang multiple myeloma ini biasanya tulang belakangnya hancur dia, sehingga nyerinya di tulang belakang. Pasien kanker biasanya juga akan mengalami myositis. Pasien osteoporosis itu risiko tadi fraktur. Penggunaan obat ini glukokortikoid, kortikosteroid. Ini yang banyak kali obat dipakai orang, asal-asal aja. Metilprednisolon lah, ya. Ini boleh diminum, ini, aduh, kasihan tulangnya habis, hancur, ya. Itu bisa menyebabkan osteonekrosis. Bahkan bisa menyebabkan artritis septik. Kenapa? Karena glukokortikoid itu akan menekan sistem imun. Gampang dia infeksi, ya. Kemudian pasien yang mendapat obat diuretik ataupun kemoterapi sama, bisa meningkatkan jumlah asam uratnya. Kemudian orang yang demam biasanya penyakit stil atau infeksi. Kalau ada ruam biasanya dia lupus atau artritis psoriatik. Kalau ada kelainan di kuku juga dia berhubungan dengan artritis psoriatik atau artritis reaktif. Kalau dia mialgia, nyeri di otot juga, fibromialgia, bisa juga miopati oleh karena obat. Ya, contohnya obat apa yang paling sering dipakai? Statin. Ya, simvastatin. Semua orang, oh ini pegal-pegal ini ya, kurasa kolesterol tinggi ya kan? Diminum simvastatin. Udah diminum simvastatin, dia tambah sakit lah. Sekian tahun dia makan statin ya. Ya, silakan. Ya. Jadi banyak sekarang yang kurang pengetahuan gitu, tapi lebih percaya orang sama orang awam dibandingkan sama nakes. Entah kenapa lah itu ya. Biar setia, sampai kita. Bisa juga karena udah kelemahan. Kita belajar aja lah. Polimiositis ataupun terjadi suatu neuropati ya. Nah, misalnya pasien ada dengan penyakit mata yang berhubungan dengan kelainan di muskuloskeletal, penyakit Behcet, sarkoidosis atau spondyloartritis, penyakit pada saluran gastrointestinal berhubungan dengan sklerosis sistemik ataupun penyakit radang usus, saluran genitourinaria, misalnya dia ISK gitu ya. Itu biasanya bisa juga dia mengalami artritis reaktif atau karena gonokokus tadi ya. Sistem saraf bisa karena penyakit Lyme ataupun karena vaskulitis. Oke, jadi nanti baca-baca lah ini. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan diagnosa banding pada pasien-pasien yang mengalami keluhan pada otot ataupun persendiannya ya. Ikuti aja dari atas, sabarlah bacanya berarti ya kan. Jadi kalau sabar kita baca ini, dapat apa kita? Dapat apa? Dapat sehat. Yang tadinya kau naik asam lambungmu, kalau kau baca ini obat asam lambung ini. Iya, kau bacalah salah satu. Oh, musculoskeletal complaint. Baca satu-satu. Initial rheumatic history and physical exam to determine apakah dia dari sendi, apakah dia akut atau kronik, apakah dia ada inflamasinya, berapa sendinya terlibat ya. Kau baca itu pelan-pelan ya.
pasti sehat kau. Nggak perlu kau banyak makan vitamin lah, ya. Sampai nggak perlu kau pakai apa? Apa namanya? Skincare. Nah, siapa yang udah bosan pakai skincare, inilah baca-baca dari pagi sampai malam. Iya, buktikan dulu. Nggak mau kalian buat penelitiannya? Hah? Coba aja, kan nggak ada ruginya loh. Yuk, siapa mau buat penelitian? Pakai kontrol. Sebagian nggak usah peduli, sebagian nggak usah belajar. Terserah lah, mau pakai skincare dia terserah kan gitu ya. Tapi ambil satu grup lagi, grup yang hanya kerjanya belajar. Bagi dua grupnya, pakai kuasi eksperimental, ya kan? Kalian bukan tahun depan ya? Baru buat skripsi ya? September tahun ini kan? Udah ini? Enggak kan, tahun depan kan? Paling dikasih judul di September atau bulan Oktober. Ya, itu buat judulnya. Jadi menantang. Perbedaan. Kalau mau ya. Oke. Nah, ini contoh obat-obat yang bisa menyebabkan gangguan pada muskuloskeletal, ya. Ada obat yang bisa buat nyeri sendi, contohnya quinidin, simetidin. Lihatlah, simetidin masuk. Tahu kan simetidin itu kan? Obat asam lambung kan? Simetidin kan? Iya. Ternyata diminumnya simetidin yang muncul artralgia, nyeri sendi dia. Apalagi kalau dia percaya nanti dibaca ini. Makin dimakannya simetidin, kok sakit semua sendiku katanya. Betul. Jadi otak manusia itu bisa memerintah badanmu. Ya, coba perintahkan tangan kalian untuk diangkat. Ya kan? Sebagian yang memerintahkan pasti angkat tangan. Tapi karena aku tidak bisa memerintah otak kalian, maka sebagian ada yang nggak angkat karena nggak ada sarafku ke kalian. Paham? Sama itu dengan yang memerintah lambungmu, lambung dan jantung. Sebenarnya lambung dan jantung itu kita yang memerintah otak. Tapi yang memerintah itu adalah apa? Paham? Jadi kalau perasaanmu stres, kau tanpa sadar memerintah jantungmu jadi berdebar-debar. Kalau perasaanmu tenang, berarti kau akan memerintahkan ususmu untuk mencerna, sehingga perutmu nggak sakit. Sama kayak aku hanya bisa perintah kau kalau kau percaya sama. Paham? Jadi yang bisa ku perintah kau bukan dengan aku bilang, tapi karena perasaan. Berarti kita ada rasa, ya kan? Lupa nama tapi ingat rasa. Baca lagi banyak kali. Oke, sakit perutnya nanti. Kalau mau dibaca nggak sakit, cuma kalian nggak semangat, nggak baca lah, udahlah, lewatin itu. Ya, oke. Kita masuk yang fibromialgianya. Ini periartikular, ya, periartikular. Ini adalah keluhan muskuloskeletal yang sering disalah diagnosis atau bahkan tidak dipertimbangkan. Ya, fibromialgia artinya gangguan amplifikasi nyeri yang ditandai oleh ada gangguan tidur, ada peningkatan nyeri dan sensitivitas oleh karena ambang nyerinya menurun, serta berbagai gejala, namun hanya sedikit kelainan yang ditemukan pada pemeriksaan klinis atau laboratorium. Dengan kata lain, inilah kurang oksigennya. Nah, ya kan kurang oksigennya, makanya nyeri badannya. Dicek semua yang belum pernah dicek sekarang itu adalah kandungan CO2 di otak. Makanya sulit membuktikannya. Orang itu stresnya itu akan berubah-berubah. Sekarang dia bisa nggak stres. Semua pemula di sini lagi nggak ada yang nggak stres, betul nggak? Mana ada yang stres kalian? Tapi bisa jadi stres nanti setelah pulang. Sementara waktu diukur nanti, oke, ambil darah dulu biar kita pastikan kalian stres atau enggak. Ya pasti normal semua lah ini. Betul kan? Tapi kalau ada kita di sini guling-guling, ngamuk segala macam, dicek langsung di situ. Mau mengambil aja udah nggak bisa darahnya. Kayak mana mau mencek orang stres? Makanya nggak pernah terbukti secara pemeriksaan darah. Dan orang pun selalu bilang nggak ada stres, nggak mau dia ngaku. Oke,
Jadi bagaimana cara supaya dia menyadari? Gak ada. Tergantung kita lah, capek lah kita menyadarkannya. Paling kita kasih lah dia alprazolam. Tahu alprazolam? Penenang. Nah minumlah, kita bilang. Nanti tenang dia kan? Udahlah, aman. Tapi kalau sabar kau, gini caranya. Kau pun kan ada stetoskop kalian kan? Tahu kalian punya stetoskop? Apalah? Hah? Mendengarkan soal pernapasan, kau bilang, oh tengoknya dia hidup sadar. Mendengarkan jantung, oh tengoknya dia sadar, berarti jantungnya normal. Paham kan? Tapi kalau kau suruh tarik napas, ya kan? Betul kan? Masuk gak oksigennya? Kalau udah tambah banyak oksigen kau suruh tarik napas, enak gak dia? Enak. Tapi kalau kau suruh kau tarik napas, belum tentu kau mau. Karena udah kau letakkan stetoskopku, maka kau jadi mau. Itu benar stetoskop. Ya, jadi rajin aja. Lalu kau sambil senyum lah pula. Jangan kau marah-marah. Udah kau letakkan stetoskop marah pula, kau tambah stres lah dia. Pasienmu. Kenapa sih Pak? Enak. Kalau masih kurang enak juga, panggillah sustermu kan. Pasang dulu op. Masa kau di depan dia aja terus suruh dia bernapas? Ya 1 jam kau gini kan pasti sembuh ya dia tuh. Tapi 1 jam ya. Kan nggak mungkin kau di situ 1 jam. Oksigen lah kau pasang. Dan nanti malam kau kasih prazolam. Asal udah enak aja dia tidur nanti malam. Besok kau jumpa lagi waktu kau visit. Udah enak perasaan dia. Udah nyambung kalian. Barulah kau jelaskan. Gitu ya. Oke. Titik nyeri tekan. Jadi selalu ada titik nyeri tekan yang bisa ditemukan misalnya pada daerah epicondylus, bursa trochanteric, bursa anserina dan otot tertentu ya, misalnya gluteal, trapezius atau supraspinatus. Oke. Ini tadi fibromialgia itu adalah nyeri dan pegal ya yang menyeluruh. Meskipun gejala yang muncul bisa lebih sedikit atau terlokalisasi. Muncul bersamaan dengan berbagai komorbiditas ya, termasuk IBS, irritable bowel syndrome. Ya, sindrom iritasi usus itu tadi, ususnya suka-sukanya. Kadang dia mencret, kadang dia konstipasi, suka-sukanya. Ya. Dysmenorrhea. Ya, orang dysmenorrhea, cewek-cewek ini. Banyak kena dysmenorrhea kan? Coba nanti perhatikan polanya. Waktu awal kalian pakai skincare. Ya. Ada nggak kalian sering dysmenorrhea sebelum pakai skincare? Lalu setelah kalian rajin pakai skincare, jadi nggak dysmenorrhea? Setelah pakai skincare, hilang dysmenorrhea-nya. Ada yang sadar itu? Hah? Kau pakai skincare? Pakai? Pernah dysmenorrhea? Pernah? Kapan? Hah? Sebelum kuliah atau udah lama kau dysmenorrhea? Udah berapa tahun kau pernah dysmenorrhea gitu? Setelah? Dari awal? Sering dysmenorrhea kau? Tahu kau dysmenorrhea kan? Nyeri pada waktu menstruasi kan? Iyalah mau dia kan? Termasuk kau rasa sudah mengganggu kau kan? Bisa kau sadari bahwa itu nyeri kan? Lalu kau kan masuk kuliah, kau pakai skincare. Sejak kapan kau pakai skincare? Sejak kuliah? Oh dari SMA udah pakai skincare. Lalu setelah kau mulai pakai skincare, kan ada kau coba-coba skincare-nya kan? Ada yang bagus, ada yang akhirnya kau ketemu sama yang bagus kan? Ada nggak berkurang dysmenorrhea-mu? Ada kan? Iya. Kau tahu kenapa berkurang? Iya karena skincare-mu bagus. Ya skincare-nya menghasilkan yang kau inginkan.
Kenapa kau pengen pakai skincare? Berarti waktu kau masih pertama-tama belum pakai skincare, kau merasa masih kurang cantik. Maka pikiranmu akan berpikir, kenapa aku kurang cantik? Nah, sekarang aku tanya, sebenarnya kau cantik apa enggak? Berpikir kau kan? Berarti kau pun gak yakin bahwa kau cantik. Iya. Kau cantik gak? Jadi kenapa kau lamakan jawabnya? Kau tuh cantik, bukan orang lain yang menentukan. Kalau kau biarkan kau ditentukan orang lain, kau divalidasi, kau stres lah. Siapa yang merasa cantik perempuan di sini, angkat tangan kau. Iya, udah dikasih kesempatan mengakui diri sendiri, nggak mau boleh angkat tangan. Astaga, udah gak jadi. Sama aku cuma istriku yang cantik, dah. Oke ya, lihat. Lanjut. Kemudian depresi, kecemasan, gangguan memori, parestesia. Ya, parestesia itu termasuk kebas-kebas tadi ya. Kemudian disestesia non anatomis, gampang capek, sakit di otot, nyeri sendi temporomandibular, di sini nyeri-nyeri ya. Di mukanya ini ya, hipermobilitas, sensitivitas terhadap berbagai bahan kimia, serba alergi. Makanan alergi, obat alergi, waduh, semua alergi. Jadi katanya di Amerika lebih dari 5 juta orang ya mengalami ini setiap tahun. Jadi pertimbangan dini terhadap gangguan yang sangat umum ini dapat mencegah pemeriksaan, terapi dan kekhawatiran yang tidak perlu bagi pasien yang mengalaminya. Gitu. Jadi kita harus paham supaya jangan semua yang dok sakit sendiku, oh periksa, semua diperiksa, ronsen lah, darah lah, itu namanya kau udah menyebar ketakutan sama dia, ya, makin sakit dia nanti. Lalu kita lihat nyeri berdasarkan lokasi. Jam berapa ini? Oh, masih ada waktu kita. Oke. Nyeri tangan yang hanya di tangan ya, bisa hanya satu sisi unilateral, bisa juga bagian yang sedikit aja dari tangan kita, bisa disebabkan trauma, penggunaan berlebihan, infeksi ataupun artritis reaktif maupun artritis akibat kristal atau asam urat tadi. Sebaliknya, kalau dia bilateral kiri kanan, itu biasanya penyebabnya adalah kondisi degeneratif. Contohnya osteoartritis. Tadi yang mengkotak-kotak itu resikonya osteoartritis. Kemudian bisa karena gangguan sistemik atau bisa karena inflamasi atau gangguan imun, misalnya rheumatoid arthritis. Jadi distribusi atau pola keterlibatan sendi itu bisa memberikan petunjuk terhadap gangguan tertentu. Nah ini dia ya. Jadi di tangan kita ada berapa sendi nih? Ini ya. Ini apa namanya ini? Distal. Ya. Ini. Yang di ujung namanya distal. DIP. Distal interphalangeal apa? Distal interphalangeal DIP gitu ya. Nah kalau dia misalnya yang warna biru ini yang sering dia penyakitnya OA, psoriatik ataupun reaktif artritis. Lalu kalau yang di tengah ya, yang di tengah apa namanya itu? Proximal interphalangeal, itu biasanya juga OA, bisa karena lupus, bisa rheumatic arthritis, bisa psoriatic arthritis di sini. Ya, PIP. Lalu di sini ada metacarpophalangeal ya. Ini bisa karena RA, pseudogout, bisa hemochromatosis. Bisa sendi-sendi di pergelangan ini itu bisa karena RA, pseudogout, gonococcal, juvenile arthritis, carpal tunnel syndrome. Bisa di jempol ya, carpal metacarpal yang pertama, bisa karena OA atau bisa juga kena di tendonnya. Namanya De Quervain's tenosynovitis ya. Nah, ini tadi osteoartritis, bisa terbentuk nodus Heberden. Ya, kenapa tuh? Dapat muncul sebagai nyeri pada sendi interphalangeal distal dan sendi interphalangeal proximal. Terjadi hipertrofi tulang. Jadi tulangnya tambah besar, menyebabkan terbentuknya nodus Heberden dan nodus Bouchard.
nyeri dengan atau tanpa pembengkakan tulang pada pangkal ibu jari, yaitu di sendi karpometakarpal pertama, itu juga khas suatu osteoartritis. Ya, di sini ya. Kemudian rheumatoid arthritis muncul sebagai artritis yang poliartikular simetris. Ingat, kalau dia rheumatoid arthritis, sendinya banyak dan simetris kiri kanan. Itu aja cluenya. Dan sifatnya aditif, artinya tambah lama tambah sakit. Melibatkan sendi PIP, MCP, interkarpal dan karpometakarpal. Ya. Dengan nyeri dijumpai, ada hipertrofi juga pada jaringan sinovial yang teraba, ya. Kemudian artritis psoriatik bisa menyerupai pola keterlibatan sendi pada osteoartritis, DIP dan PIP, tetapi dibedakan dengan adanya tanda inflamasi. Jadi hangat dia, kita pegang dia hangat, terus warnanya merah, lalu sinovialnya membengkak, ya. Dengan atau tanpa keterlibatan di karpal serta piting kuku atau onikolisis. Bisa juga sampai lepas kukunya, ya, kalau dibiarin gak diobati. Bisa karena deformitas sendi, subluksasi lateral atau medial pada sendi PIP atau DIP biasanya akibat osteoartritis inflamasi atau artritis yang psoriatik. Sedangkan deformitas dorsal atau ventral namanya swan neck atau boutonniere, ini khas nanti terlihat pada rheumatoid arthritis, ya. Hemokromatosis juga perlu dipertimbangkan bila terdapat perubahan degeneratif atau hipertrofi tulang pada sendi MCP kedua dan ketiga, disertai kalsifikasi tulang rawan pada radiografi atau artritis pergelangan tangan inflamasi yang episodik, ya. Hemokromatosis ini artinya kelebihan zat besi, ya. Kemudian bisa daktilitis, ini pada tangan tadi, ya. Ditandai dengan pembengkakan jaringan lunak pada seluruh jari sehingga tampak seperti sosis, jadi menggembung dia jarinya, ya. Penyebab umumnya artritis psoriatik, spondyloartritis, spondylitis juvenil, artropati terkait entesitis, penyakit jaringan ikat campuran, sklerosis sistemik, sarkoidosis dan penyakit sel sabit, ya. Kemudian bisa juga di tangan itu mengalami tenosinovitis, pembengkakan atau edema piting dengan atau tanpa rasa hangat, dan dikonfirmasi bila pembengkakan jaringan lunak bergerak mengikuti pergerakan tendon saat fleksi ataupun ekstensi jari, ya, atau bila nyeri muncul saat tendon ekstensor diregangkan. Ini terpaksa hafal lagi lalu kita nanti istilah anatominya, ya. Yang pertama ada tenosinovitis extensor inflamasi, itu pembengkakan jaringan lunak pada punggung tangan, ya, dan pergelangan disebabkan oleh infeksi gonokokal, gout, tuberkulosis, rheumatoid arthritis ataupun tumor sel raksasa, ya. Kemudian ada pembengkakan tendon volar atau palmar, bisa disebabkan oleh tenosinovitis, kontraktur Dupuytren, nodul tendon atau juga kista pada sinovial, ya. Jadi di dalam sinovialnya bisa muncul kista. Kalau dia nyerinya pada pergelangan tangan dan hanya pada sisi radial, itu karena tenosinovitis de Quervain yang tadi ada gambarnya, ya. Akibat inflamasi pada selubung tendon abduktor pollicis longus atau extensor pollicis brevis, ya, yang mengikat jempol, tulang jempol ini dengan tangan kita, ya. Kondisi ini sering terjadi akibat pekerjaan atau penggunaan yang berulang atau setelah kehamilan dan dapat didiagnosis dengan tes Finkelstein. Tes yang positif bila nyeri radial, ya, pada pergelangan tangan muncul setelah ibu jari difleksikan. Ini, ya, difleksikan, ditempatkan ke dalam kepala tangan. Kemudian pasien menggerakkan tangan ke arah ulnar. Ya. Ini fleksi, tutup, gerakkan ke arah ulnarnya. Nah, kalau sakit dia berarti dia mengalami tenosinovitis de Quervain. Ya. Faktor pekerjaan, apa pekerjaan ibu hamil, ya kan? Karena dibilangnya karena banyak kerja, ya. Oke. Kemudian ada sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome. Ini karena kompresi saraf, ya. Kondisi ini juga berhubungan dengan kehamilan, edema, trauma, osteoartritis, artritis inflamasi, gangguan infiltratif, misalnya amyloidosis, ya. Tesnya namanya tes dudukan atau
tunnel sign ya. Nanti bacalah untuk sindrom carpal tunnel. Nah, ini tadi gambarnya Bouchard nodes dan Heberden nodes. Kalau dia Heberden nodes itu kena di distal interphalangeal. Berarti yang ini Heberden. Oke, yang di distal. Tumbuh tulangnya, hipertrofi tulangnya. Ya. Kemudian kalau dia Bouchard itu pada proximal interphalangeal. Ini ya, ini Bouchard, Jadi sampai bengkok dia, nggak bisa lurus. Karena tumbuhnya tulangnya tadi mendorong tulang yang di atasnya ya. Oke, ini gambaran osteoartritis. Ini kan harusnya nampak hitamnya lebih banyak hitamnya. Kenapa hitamnya lebih banyak? Karena harusnya ini diisi oleh kartilago, ya, tulang rawan. Tulang rawan kalau dia di ronsen dia pasti nggak bisa tembus cahayanya, sehingga warnanya hitam. Tapi karena udah habis tulang rawannya, maka dari sini pun sudah tulang keras ini, udah dekat dia dengan ini. Bayangkan aja kalau di sini ada cairan sendinya, tapi ini udah langsung bergesekan antara tulang keras dengan tulang yang keras. Makanya nyerinya luar biasa. Ya. Pencegahannya paling utama ya ini, lihatlah kalau badan kita berdiri begini. Kan ini tulang femur. Ya kan? Dia kan nekan di sini. Berarti kalau berat badan kita over bertahun-tahun ini akan cepat habis apa namanya itu fibronya, kartilagonya. Mengatasinya gimana? Bisa sih kita bantu mengatasi, pakailah sepatu yang dia lunak supaya ini tidak terlalu besar momentumnya. Oke? Jadi kalau mau kita aman lututnya sampai tua, berat badan harus dijaga. Gimana cara jaga berat badan? Apa? Jangan makan, mana bisa? Mana bisa dilarang orang jangan stres? Enggak. Rajin tarik rajin tarik nafas. Udah mau lapar kita kan mau makan, tarik nafas dulu kita. Udah nggak jadi makan. Mulai terasa lapar, kan tadi udah tahu kenapa kita lapar? Karena berhenti ususmu. Berhenti. Maka kau tarik nafasmu, biar jalan dulu dia. Asam lambungnya biar didorongnya dulu. Biar dia dorong. Kalau bunyi-bunyi ususmu nggak apa-apa. Tapi ada orang yang takut dengan bunyi kok bunyi-bunyi katanya. Ya bagus lah kalau bunyi-bunyi. Gue bilang, berarti lancar dia memompa. Dan di dalam itu ada air. Ini kok malah takut. Tapi kan nggak bisa dimarahi kan? Kita suruh tarik napas saja. Karena dimintanya nanti obat. Dokter, mintalah obat supaya perutku nggak bunyi bu. Mana ada obatnya? Kita suruhlah dia jadi ya berarti kalau bertanggung jawab buat dia jadi gemuk. Nah, gitu ya. Oke. Lalu di bahu. Bahu juga sering sakit ya. Biasanya karena banyak kena trauma, bisa karena fibromialgia, bisa karena infeksi, bisa karena artritis inflamasi, bisa karena risiko pekerjaan, bisa karena riwayat operasi ataupun penyakit servikal sebelumnya ya. Jadi pasien harus ditanyakan mengenai aktivitas atau gerakan yang memicu pada nyeri bahunya ya. Artritis biasa ditandai dengan nyeri pada semua bidang gerakan. Jadi digerakkan kayak manapun dia, mau aktif atau kita punya menggerakkan. Kalau sakit katanya berarti mengalami artritis, peradangan di situ. Ya, peradangan. Sedangkan proses periartikular atau non-artikular itu nyerinya hanya gerakan tertentu atau hanya gerakan yang aktif. Jadi kalau kita yang menggerakkan tangan yang nggak sakit ya, nah itu berarti dia periartikular. Oke? Nah ini gambar bahu kita. Ya. Dan di sini ada bursa juga. Ya. Bursa itu berarti di sini ya. Ya. Ini yang sering juga mengalami peradangan karena banyak digesek. Ya.
Kenapa gesekannya membuat sakit? Karena terlalu kuat menggeseknya. Kenapa dia menggesek terlalu kuat? Karena misalnya ibu rumah tangga, udah biasanya dia masak, ya kan? Tapi marah-marah. Maka ketegangan dia ketika mengginikan lebih tegang, ya kan? Makanya ada lagunya kan? Apa lagunya? Hidupmu marah-marah. Ini yang kena jadinya, ya. Jadi semua sendi ini di bau kita ini bisa gerak ke segala arah ini, ya. Tergantunglah mana yang kena, tergantung nanti dari pemeriksaan fisiknya. Oh, ini kena yang ini kena ininya, ini kena ini, ya, gitulah tuh, ya. Obatnya sama soalnya. Obatnya anti peradangan. Yang kedua, suruh istirahat. Ya, dan yang ketiga jangan lupa, semua penyembuhan sel yang sedang mengalami penyakit adalah dengan Iya. Maka harus kau bilang rajin tarik jangan larang dia stres. Kalau sekarang kan paling sering orang bilang jangan stres kan? Gak bisa. Suruh dia catat, rajin tarik nafas, gitu ya. Jadi misalnya makan obat pun kok belum hilang sakitnya kan katanya kan? Tarik nafas saja. Kau terangkan nanti farmakologi sama dia, kau yang capek. Gini ya, kalau kita makan obat perlu waktu 1,5 jam dulu ya diserap ya. Orang udah nggak ada kesabaran kan? Maka bagaimana supaya sabar? Tariklah napasnya ya. Oke, ini nyeri bahu, ceritanya inilah anatominya. Bisa juga karena fibromialgia ya, nyeri bahunya. Berarti dia berhubungan juga dengan stres tadi ya. Aduh, kenapa harus stres manusia ya? Oke, ini pemeriksaannya lah. Bisa juga dia infeksi ya, bisa karena rheumatoid arthritis, bisa amyloidosis, bisa robekan akut pada rotator cuff ya. Oke. Pemeriksa harus memberikan tekanan manual langsung pada bursa subakromialnya ya, yang terletak lateral tepat di bawah akromionnya ya. Ini akromion. Nah, nih. Jadi kalau kau tekan punyamu gak ada sakit, berarti aman bursamu. Tapi kalau udah kau gini kan sakit, berarti bursitis dia, meradang bursamu. Sakit? Kau sakit? Astaga. Aduh. Tarik nafas dulu kau. Iya. Sembuhnya itu banyak tarik nafas. Nah, ya, jadi kalau tarik nafas yang bagus itu, kau buka tanganmu, gini, supaya paru-parunya makin kembang, biar makin banyak oksigen yang masuk. Kalau kau mau sembuh itu, ya, boleh pakai salep pun boleh lah, Voltaren, kau ulus oleh sini. Kasihan. Oke. Lalu bisa ini dia ya, bisa karena tendinitis rotator cuff-nya ya, atau bisa juga karena robek rotator cuff-nya, tendonnya ya. Biasanya ini orang main tenis juga ya, karena banyak mukul ya. Nyeri bahu terutama pada individu aktif, pekerja yang menggunakan tangan atau penderita artritis inflamasi. Hampir 30% orang tua, lansia itu mengalami nyeri bahu, itu ternyata memiliki kondisi tendinitis atau robekan pada rotator cuff-nya sebagai penyebab utama. Rotator cuff terdiri dari 4 tendon yang menghubungkan scapula ke humerus proximal. Ada supraspinatus, ada infraspinatus, ada teres minor, dan ada subscapularis. Dari keempatnya, supraspinatus lah yang paling sering mengalami kerusakan. Tendinitis rotator cuff nyeri hanya pada abduksi aktif. Ya, berarti abduksi aktif dia yang kita suruh gini kan. Ya, sakit katanya. Tapi kalau dia kita yang mengangkat, dia nggak kesakitan, ya. Jadi kalau ada beban, nyeri di atas otot deltoid lateral, ya. Biasanya nyeri juga malam hari, serta ada tanda impingement atau nyeri saat aktivitas lengannya di atas kepala. Jadi kalau udah naik dia di atas kepala ini tangannya, sakit lah ini. Kok sakit?
Coba naikkan dulu. Sebelah sana tadi kau bilang sakit. Sakit nggak? Putar ini? Enggak. Oke. Berarti kau tadi sakit karena hidupmu marah-marah mulu ya. Oke, nanti lihatlah di YouTube. Tengok cara melakukannya tes NER ya. Untuk mengetes impingement tadi yang naikkan ke atas ini ya. Dilakukan dengan mengangkat lengan pasien sambil menstabilkan dan mencegah rotasi skapula. Ya. Tesnya positif bila nyeri muncul sebelum 180 derajat fleksi ke depan. Ya. Kalau terjadi robekan rotator cuff, ya, jadi tadi ada hanya radang, tapi bisa juga terjadi robekan. Sering terjadi pada lansia oleh karena trauma, ya, bisa muncul dengan gejala mirip tendinitis. Nama tesnya drop arm, ya. Pemeriksa mengabduksi lengan pasien secara pasif sampai 90 derajat, udah 90 derajat, lalu dilepas tangannya, dia nggak bisa nahan. Nah, kalau dia udah nggak bisa nahan, bahkan sampai jatuh tangannya, berarti udah robek rotator cuff-nya. Nah, ini tadi ingat sering pada usia lansia ya. Jadi tendinitis dan robekan rotator cuff paling baik dikonfirmasi dengan pemeriksaan MRI atau USG, ya. Baru nyeri lutut. Ini paling sering nih, tapi ya sama semua. Dasarnya sama ya, yaitu proses intraartikular ya, jadi di dalam sendinya. Misalnya osteoartritis atau bisa juga rheumatoid arthritis. Bisa juga periartikular, bursitis tadi ya. Bursitis anserina, strain ligamen kolateral atau dapat berasal dari patologi dari panggul, misalnya fraktur ya. Anamnesis riwayat klinis yang cermat harus menggambarkan kronologi keluhan lututnya dan apakah terdapat kondisi predisposisi, trauma, penggunaan obat atau aktivitas yang mendasari keluhannya ya. Sebagai contoh penyakit patellofemoral, misalnya osteoartritis dapat menyebabkan nyeri lutut yang anterior. Dia memburuk saat menaiki tangga. Jadi kalau nggak naik tangga nggak sakit ya. Ya. Kalau udah naik tangga sakit. Jadi berarti yang kena itu adalah di daerah depannya. Ya, kalau naik tangga nih, sakit kali, ya. Mengamati gaya berjalan pasien dapat membantu mengidentifikasi gangguan pada lutut, panggul atau kakinya. Nah, ini gambar lutut kita. Ya, inilah yang kartilagonya itu ya. Bayangkanlah ini habis menipis. Karena dia habis menipis, ini jadi dekat. Kenapa ini jadi dekat? Karena ini yang memproduksi ini banyak dari sini. Maka cairan sinovialnya lama-lama kurang. Memang sekarang ada kita suntikkan memang cairan sinovial. Tapi nggak bisa sempurna, nggak sama kayak yang dihasilkan sama si kondrosit ini. Dia lebih cepat rusak, ya. Sehingga paling kalau yang mahal dipakai tahannya 3 bulan, ya 6 bulan paling lama gitu, ya. Selanjutnya sakit lagi dia. Jadi gimana caranya kan gitu ya. Faktor risiko dia lah. Apa faktor risiko dia tadi? Paling berat itu adalah berat badannya. Situ paling susah. Kalau orang udah sempat kena OA, mau olahraga nggak bisa lagi. Suruh diet, pikiran jalan terus, ya kan? Paksalah cari cara. Ya udahlah, sekali seminggu kau suruh datang nih ke praktekmu kan, cerita biar nggak stres dia. Nanti udah bisa sekali seminggu, sekali sebulan, supaya terkontrol pikirannya. Ya, oke, inilah semua sel-sel di dalam lutut kita yang bekerja ya sehingga bisa normal. Ya. Pemeriksaannya posisi berdiri ya supaya dia dalam keadaan menahan beban. Bisa juga posisi terlentang kalau mau menilai adanya pembengkakan, eritema, malalignment, trauma yang terlihat, atrofi otot ataupun perbedaan panjang tungkai. Ya, jadi bisa sampai berbeda nanti kaki kiri dan kaki kanannya, ya, karena habis cartilage itu. Bisa juga terjadi nggak lurus lagi lututnya. Contohnya genuvarum, kakinya berbentuk O. Makin berbentuk O, makin rusak sendinya, ya. Atau berbentuk S, makin rusak, ya. Karena hilangnya tulang rawan yang asimetris secara medial ataupun secara lateral hilangnya, ya. Kemudian bisa terjadi pembengkakan pada tulang lutut karena perubahan hipertrofik osseus, ya, pada osteoartritis atau artropati neuropatik, ya. Pembengkakan oleh karena hipertrofi sinovium, jadi sinovialnya yang meradang, atau efusi sinovial, sampai besar lututnya, panas, ya.
bisa muncul sebagai akibat pembesaran jaringan lunak yang fluktuatif atau balotable pada kantong suprapatelar atau daerah lateral dan medial di patella. Efusi sinovial bisa dideteksi dengan balotemen pada patella ke arah femoral atau dengan tanda bulge, ya. Jadi didorong nih. Nanti ikuti pemeriksaan fisiknya ya. Udah kan? Belum? Udah harusnya. Pemeriksaan fisik pada tulang ortopedi kan? Ya itulah harusnya ortopedi itu. Tapi takutnya hanya bunyi aja ya. Ini kan? Yang lutut nggak ada? Ada kan? Itulah nanti buka lagi skill labnya. Ya. Nah ini dia. Kalau normal ya jadi lurus. Jadi terbagi ya tekanannya. Tapi kalau dia udah mulai bentuk O, tekanannya akan di daerah medial. Ya ini duluan hancur daerah medialnya, tambah hancur. Lalu kalau dia bentuk X, berarti di daerah lateralnya yang duluan rusak. Ya. Oke, ini teknik pemeriksaannya. Ya. Bisa ada kista, lalu ada bursitis tadi di daerah lutut itu, ya. Yang melapisinya. Penyebab periartikular nyeri lutut yang sering terlewat pada orang dewasa, ya. Busa ini terletak di bawah insersi tendon sartorius, gracilis dan semitendinosus pada tibia proximal anteromedial, ya. Nyeri bisa muncul karena trauma, penggunaan berlebihan ataupun karena inflamasi. Sering ditemukan nyeri tekan, jarang inflamasi, ya. Pada pasien dengan fibromialgia, obesitas dan osteoartritis lutut. Jadi ada bursa prepatelar, ada bursa infrapatelar. Nyeri lutut karena kerusakan di internal lutut, bisa juga karena meniskus yang rusak, bisa juga karena ligamen cruciatumnya yang rusak, ya. Bisa juga karena ligamen kolateralnya. Ini bagaimana menentukannya? Namanya tes McMurray, ya. Fleksi lutut 90 derajat. Oke. Lalu terakhir nyeri panggul. Oke, ini penjalanan nyerinya sampai ke paha, kemudian dari depan juga nyerinya menjalar sampai ke kaki. Oke, trochanteric bursitis, enthesitis, tapi tetap juga masuk si fibromialgia. Oke, bisa juga iliopsoas bursitis. Jadi bursitis ini termasuk yang periartikular, ya. Habis, ada pertanyaan? 14.40, silakan. Ada mau nanya? Ya. Dikretek kan? Kan cuma sekalinya dikretek kan? Atau dia berulang-ulang? Kalau pegal dikretek, frozen shoulder dikretek juga ya kan? Ya frozen shoulder sebenarnya dasarnya fibromialgia. Jadi ya kita nggak bisa juga menghalangi orang gitu ya. Kita nggak belajar kan. Di kedokteran kan kita nggak belajar mengkretek. Kita hanya bisa bilang struktur sendi itu cukup kompleks. Dan Tuhan sudah menciptakan semua sendi itu ada maksudnya, berapa batas gerakannya, apa yang harus dilakukan dengan sendi kan gitu kan. Maka kalau kita berikan intervensi yang melebihi batas normal dia, ya ujungnya pasti akan lebih menyakiti. Memang enak sebentar. Contoh lah, misalnya kita mau rasa pegal gini, kan kita gini kan, ya sebenarnya pegalnya itu karena terkuncinya ototnya. Kalau kita sabar, tarik napas saja kau. Tarik napas, biar masuk oksigennya. Dia terkunci karena di sini sudah meradang. Meradangnya itu karena kurang oksigen. Istilahnya selnya di sini tegang karena kontraksi yang berlangsung di leher kita ini berat. Otot di cervical ini kan menanggung berat kepala. Nah, memang kalau dikretek ditarik sebentar ya, tapi kan dipaksa jadinya. Sementara kalau kau secara sadar nanti, tapi harus kalian coba sendiri biar paham. Ya, kalau bapak udah coba, sakit nggak minum obat sekarang.
udah 5 tahun. Jadi kalau misalnya sakit kepalaku, aku tarik napas. Nggak bisa 1 menit, 5 menit, pokoknya duduk aku tenangkan terus, tarik napas, hilang saya kepala. Demam aja pun nggak aku minum obat demam sekarang. Nggak pernah minum obat demam. Aku cuma duduk-duduk, dengar lagu, baca, tarik napas, gitu. Ya, paling lama aku pernah sakit 6 jam demam. 6 jam. Paling hanya aku buat teh manis, minum teh manis aku. Nggak aku minum. Jadi terakhir minum obat Bapak waktu itu COVID. Tapi bukan karena kena COVID, karena vaksin. Itu pun aku yakin bukan karena vaksin itu, karena ditakut-takutin. Kalau kena vaksin ini, kau itu vaksin ketiga itu, pasti nanti rasa kau mau patah semua badanmu. Baru jadi vaksin kita, udah kusiapkan diriku mau patah badan. Dibilang lagi di grup, cepat siapkan makanan enak. Memang aku go food lah, makan enak semua. Tapi udah tetap termasuk di otak, nanti kayak mau patah-patah. Mulailah terasa sikit-sikit nih. Kok betul juga kan gitu kan? Kita belum paham kali bahwa otak ini memerintah ini semua. Tapi setelah yang vaksin keempat, tak peduli lagi aku. Kena bohongnya, nggak ada sakit itu aku bilang. Suntik aja gitu. Aman. Udah dari situ aku belajar aja. Oke, berarti kalau minum obat bisa. Ya sama kayak anak bapak pun demam. Gua ajak dulu tarik napas. Tahu dulu apa mau kau bilang. Napas. Kalau masih bisa dia ketawa tarik napas, masih tahu dia nggak tahu apa maunya, nggak perlu dia minum obat. Dia aku kasih obat kalau udah terdiam. Kau mau apa? Nggak tahu katanya. Kalau udah nggak tahu dia, berarti ya udahlah turunkan dulu demamnya. Kalau nggak stres dia nanti karena demamnya kan. Tapi kalau kita udah dewasa, kan kita tahu apa mau kita. Kenapa kita sakit pun tahu ya kita. Oh tadi ada masalah, aku pikirin sampai demam aku mikirnya. Kira-kira gitu. Jadi hati-hati dengan segala bentuk terapi, segala bentuk vitamin yang dijual ya. Aku bukan anti dengan semua itu, tapi harus kalian pikirkan juga sampai kapan kita jadi ketergantungan dengan semua yang kimiawi ini. Mau dibilang pun herbal, kan tetap juga proses kimia membuat dia menjadi herbal. Mana mungkin bawang putih kau makan 1 kilo? Kan 1 kilo itu udah kau kasih lah segala macam lah, dikasih alkohol lah segala macam, udah terjadi reaksi kimia. Dan semua yang kita makan pun pasti akan dibuang. Bisa. Jadi pegal-pegal, tarik napas gitu ya. Oke, bisa ya? Ada lagi? Ya, ada. Baru operasi? Sama lama sembuhnya ya? Jadi tegang. Ya, karena udah diam terus ya selama ini ya. Dia operasi apa tadi? Oh, jadi dia batu empedu yang dioperasi. Aduh, jadi itu masalah dia. Sebelum pun dia operasi batu empedu, sudah stres dia. Iya, setelah orang dioperasi, harapan orang yang stres ini selalu over ekspektasi. Dia berpikir kalau udah dioperasi baru aku sehat. Kan nggak mungkin orang setelah dioperasi langsung sehat kan? Dia itu pada dasarnya udah kekurangan kesabaran hidupnya. Apa-apa semua mau cepat. Karena kalau nggak tercapai apa yang dia mau, dia mikir kok lama kali. Dia nggak sadar bahwa dia itu memakai oksigen berlebihan terus. Makanya setelah operasi disuruhnya dia istirahat. Percayalah, hanya ototnya yang diam gini. Tapi otaknya jalan terus itu. Kapan aku sembuh? Akhirnya apa? Ya kan semua ini perlu aliran darah. Maka aliran darahnya kurang, ototnya berkurang. Kan berkurang ototnya kalau kita nggak gerak. Kenapa dia nggak bergerak? Karena dia berpikir kalau aku diam aja cepat sembuh. Kayak mana kalau diam aja cepat sembuh? Paham kan? Yang di sini yang dioperasi pakai laparoskopi pula itu apa?
Buka atau laparoskopi? Open atau open? Kenapa sampai open? Oh, udah peritonitis. Jadi udah kuning dia. Umur berapa? Oh, udah tua juga sih. Ibu, mama, bapak, kau pun kurang rajin kau belajar pula. Kau aja dia tarik nafas bapak tiap hari. Hah? Oke, kalau kau paksa nanti latih, sementara oksigennya masih banyak dipakai di otaknya, ini akan makin kaku nanti. Jadi yang kau lakukan itu adalah temani bapakmu. Kau temani dia ngobrol, cerita-cerita. Di situ kau belajar. Kau tinggal sama bapak? Di kampung? Di kampung bapak? Kau di sini kan? Nah, kau video call. Pak, aku sambil belajar ini pak ya. Tarik napas bapak yuk. Sama kita tarik napas. Itu. Tarik napas. Biar dia semangat dulu tuh. Dia nanti akan rasa lockingnya, kan ada banyak locking tadi, gejala locking, terkunci. Lockingnya itu akan terbuka kalau oksigen udah masuk. Tarik napas terus pak, ayo pak, semangat pak, bapak pasti sembuh pak, aku doakan terus pak, gitu kau bilang. Karena pasti kau yang bisa sabar sama papa kan gitu. Udah nanti biar dia cepat bagus. Ingat aja pak, bapak masih hidup nih, kenapa masih hidup? Nah, hah? Kau pun nggak tahu kenapa kau hidup? Ya karena Tuhan. Pak, bapak masih hidup karena Tuhan baik pak. Tetap percaya, jangan nggak percaya bapak. Kalau bapak nggak percaya nanti jadi tambah sakit pak. Bapak percaya aja, dokter sudah melakukan apa yang bisa dibuat dokter. Bapak udah dioperasi, puji Tuhan. Sampai sekarang bapak masih selamat dari operasi. Udah, sebentar aja tuh pak. Kalau bapak percaya terus, tarik napas. Oke? Oh, iya. Berapa besar batunya? 1,5, nggak tahu besar ya. Merokok dia? Kenapa? Kau larang merokok? Jadi kenapa dia nggak merokok? Dimarahin mama? Jadi kau bilang sama mamaku nanti ya, kata dokter Joseph, mak, jangan marahin lagi pak. Iya. Itu berarti bapakmu orang baik. Sebenarnya kalau laki-laki itu stres, semua laki-laki stres. Maka rokok tadi menjadi penyelamat dia sebenarnya. Tapi kalau dia stres, nggak tahu dia kemana pelariannya, dia nahan, mendem. Nah disinilah semua muncul penyakitnya. Karena dipendam. Gitu. Jadi kalau kau bisa merilis dia, temanilah dia terus. Temani dia terobati. Ya. Paling kau bilang lah, kalau perempuan ini gampang ya pak, bilangnya kan. Apa kuncinya? Kasih Iyalah. Bapak pun mungkin dulu pelit kali sama mama. Kasih semua. Gitu, ya. Pasti tahu lah kau gimana caranya. Ya, jadi makin sering dia dimarahi, makin sering dia disuruh-suruh, tambah sakit dia. Karena otak manusia semua nggak ada bisa disuruh-suruh. Kenapa nggak bisa disuruh-suruh? Karena nggak ada koneksi otakku ke otakmu. Betul kan? Maka nggak bisa. Kau hanya bisa menyuruh badanmu. Sama kayak Tuhan. Tuhan pun tak bisa nyuruh-nyuruh kau. Sebelum kau menyadari ada koneksi Tuhan ke kamu. Kalau nggak, siapa Tuhan? Pasti kau bilang gitu. Donatur dia padahal. Tapi kan nggak sadar kalau dia donatur. Kalau kau sadar dia donatur, pasti kau kasih dirimu diatur. Oke, mantap. Ada lagi? Ada yang mau stay sama aku kalah? Gak masuk sama aku? Masuk sih? Oh, satu pun gak ada yang sama aku masuk? Ada kan? Grup lain kan? Ada yang kalah kan? Ada loh yang kalah sama aku. Enggak ya? Lulus semua ya? Lulus memang, tapi ada yang nangis keluar dari ruanganku. Hah? Ada enggak? Tadi apa lah itu? Nangis dia. Tapi lulus. Bukan enggak lulus. Lulus kan dia.
Hanya kusur tarik napas ya dia itu. Entah ada entah nggak keren, tapi kusur tarik dulu napasmu bilang. Nah, terus nangis ya. Ada. Oke lah, kalau ada lagi kita padakan lah. Thank you semuanya. Ada lagi? Cukup? Tugasnya minggu depan ya. Digabungin semua itu di satu file nanti ya. Oke. Thank you. Tepuk tangan untuk kita.